وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu di serial Fatwa Seputar Anak, di mana yang lalu kita telah membahas dilarangnya seorang mengingkari keturunannya, anaknya dengan alasan adanya perbedaan warna kulit. Ya, adanya perbedaan warna kulit. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan menyatakan kepada Rasulullah bahwasanya anaknya warnanya hitam. Anaknya berkulit hitam. Sementara dia putih, istrinya putih. Lantas mengapa anaknya hitam? Nah, inilah alasan si laki-laki itu, sepertinya dia merasa ragu dengan ini anak dia apa tidak, dikarenakan perbedaan warna. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada si laki-laki ini tentang berbedanya warna unta dengan induk-induknya. Demikian. Ya, jadi ini yang disebut dengan nazul irq. Nazul irq. Intinya ikhwah, tidak boleh seorang mengingkari keturunannya dengan alasan adanya perbedaan warna kulit atau mungkin perbedaan rambut misalnya. Itu kesimpulan kemarin. Nah, sekarang bagaimana dengan adanya sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, di mana hadis ini menceritakan tentang Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, in ja'at bihi awraqun ja'dan jamalian khadlij saqaini sabigha ilyatain. Kata Rasulullah, jika si anak warnanya hitam, warna kulitnya hitam, kemudian badannya besar,
kemudian khadlajas saqain, betisnya juga besar, kemudian sabighal ilyatain, pinggulnya gempal, ya, pinggulnya dempal besar. Fahuwa lilladzi ramaita bihi, maka berarti anak ini berasal dari laki-laki yang engkau tuduh telah berzina dengan istrinya. Demikian ikhwah. Kemudian faja'at bihi kadzalik, dan ternyata yang lahir sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hilal bin Umayyah ini ikhwah mendapatkan istrinya sedang melakukan perzinahan. Kemudian ikhwah lantas kasus ini diangkat oleh Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu turunlah ayat li'an. Apa kata Rasulullah SAW setelah mereka saling melaknat? Apabila si anak yang lahir ini warnanya warna hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting, badannya besar, kemudian betisnya besar, pinggulnya juga besar, berarti dia betul anak dari laki-laki selingkuhan istrimu. Begitulah kata Rasulullah SAW pada Hilal bin Umayyah. Faja'at kadzalik, dan ternyata betul anak itu memiliki ciri sebagaimana yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya keriting, badannya besar, kemudian betisnya besar, pinggulnya besar, ya. Sebagaimana yang disebut Rasulullah SAW. Lantas apa kata Rasulullah SAW? Laulal aimana lakana li walaha sya'nun. Seandainya tidak dikarenakan sumpah yang sudah dia ucapkan, niscaya aku akan hukum si perempuan ini. Demikian. Tapi karena mereka sudah saling bersumpah, ya, sudah saling bersumpah bahkan saling melaknat, maka walaupun si anak ini lahir seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, tapi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk merajam si perempuan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di sini kan Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisik kepada seorang laki-laki. Ciri-ciri fisik persebatannya kepada seorang laki-laki. Kalau seperti ini anak ini lahir, maka itu berarti anaknya dia. Begitu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyyakum, yang diriwayatkan dari Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu bi Syarik bin Sahma, bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berselingkuh dengan Syarik bin Sahma. Wa kana akhul Bara bin Malik li ummi. Syarik bin Sahma ini merupakan saudara seibu dari Bara bin Malik. Wa kana awwalu rajulin la'ana fil Islam, dan inilah kisah pertama dalam rumah tangga di mana saling melaknat. Inilah kisah pertama saling melaknatnya antara seorang suami dan seorang istri. Kemudian qala fala'anaha, lantas Hilal bin Umayyah pun melaknat istrinya, ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absiru, kalian lihat si anak. Ini kan anak belum lahir nih. Intinya Hilal bin Umayyah memergoki istrinya melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Syarik bin Sahma. Turunlah ayat laknat pada waktu itu, di mana li'an ini ikhwah, yaitu seorang suami bersumpah sampai 4 kali bahwasanya si istri sudah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain yang dituduhnya.
Yang kelima, dia mengatakan seandainya dia berbohong maka dia dilaknat oleh Allah. Itu dia. Kemudian si istri dipersilakan. Apabila si istri ternyata tidak mau membalas laknat tersebut, sumpah dan laknat tersebut, maka si istri dihukum rajam. Tapi kalau dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan tidak melakukan perselingkuhan dengan si fulan, atau tidak melakukan perselingkuhan, itu 4 kali. Ya, demi Allah sampai 4 kali. Yang kelima, kalau dia bohong berarti dia akan dilaknat oleh Allah. Demikian ikhwah, itu ayat li'an. Kalau sudah terjadi seperti ini, suami melaknat istri, istri melaknat suami, maka dipisahlah pernikahan mereka, difasakh, dibatalkan pernikahan mereka dan dipisah. Ya, ini si wanita kan belum belum terlihat dia akan melahirkan seorang anak. Tapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan, mewanti-wanti, absiruha, kalian lihat nanti anak kalian perhatikan si perempuan ini. Artinya kalian perhatikan si istri Umayyah, Hilal bin Umayyah, kalian perhatikan. Fa in ja'at bihi abyad, kalau seandainya anak yang lahir kulitnya putih, sabiton, rambutnya lurus, wa qadi al-ainain, matanya sifit, fahuwa li Hilal bin Umayyah. Ini berarti anaknya adalah anak Hilal bin Umayyah. Wa in ja'at bi akhalu, tapi kalau yang anak yang lahir itu akhal, matanya blok, matanya besar, ja'dan, keriting, hamsas saqain, betisnya kecil, fahuwa li Syarik bin Sahma, berarti itu si anak hasil dari hubungan dengan si Syarik bin Sahma. Lagi-lagi di sini Rasulullah SAW menisbatkan seorang anak itu kepada ciri-cirinya kepada seseorang. Demikian ikhwah. Jadi di hadis dari Abu Hurairah yang telah kita bacakan, beliau menampik tidak boleh seorang itu mengingkari keturunannya dengan alasan adanya perbedaan warna kulit. Tapi ternyata di hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri profil, ciri-ciri fisik seseorang anak itu sebagai sebagai tanda bahwasanya dia adalah keturunan si fulan. Ini bagaimana cara mengkompromikannya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Tapi bagaimana cara mengkompromikan ini semua? Ya, bagaimana cara mengkompromikan ini semua? Ikhwah, perhatikan. La syakka anna dalalatal firashi aqwa min dalati syubh. Sudah tidak diragukan lagi bahwasanya dalil al-waladu lil firash walil ahiril hajar, dalil bahwasanya anak itu nisbatnya kepada si pemilik alas tidur, itu lebih kuat penisbatan, menetapkan nisbat dengan cara seperti itu ketimbang dari kemiripan, ya, ketimbang dari kemiripan. Kemudian wala yajuzu tarkal qawi li mu'adil dhaif. Tidak boleh kita tinggalkan yang kuat dikarenakan ada yang lemah. Kan di sini ada ada seperti pertentangan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kemudian walidzalika, oleh karena itu dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas menggugat Abdun bin Zum'ah tentang anak yang lahir dari hamba sahaya si Zum'ah, ya, di mana Zum'ah punya hamba sahaya perempuan, yang hamba sahaya ini ya dijajah-jajakan dengan orang lain, ya, kemudian nanti dibayar oleh laki-laki yang melakukan hubungan dengan si dengan si hamba sahaya ini. Ya begitulah kerjaan orang-orang jahiliyah dulu.
Lantas ikhwafiddin, melahirkanlah si hamba sahaya ini. Anak dari si hamba sahaya inilah yang sedang diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdun bin Zum'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ini anak adalah anak dari saudaraku Uqbah bin Abi Waqqas. Jadi yang melakukan perzinahan dengan si hamba sahaya ini, yaitu si Uqbah bin Abi Waqqas. Jadi ketika melahirkan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah anak dari saudaraku. Kemudian Abdun bin Zum'ah mengatakan, oh enggak, ini adikku, lahir dari hamba sahaya ayahku Zum'ah. Demikian. Akhirnya karena enggak selesai dengan mereka angkatlah kasus ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memutuskan bagaimana? Apakah beliau memutuskan karena kemiripan, ataukah memutuskan dengan dalil al-waladul firash? Ternyata Rasulullah SAW menetapkan al-waladul firash. Anak itu punya si pemilik alas tidur. Jadi karena hamba sahaya ini punya Zum'ah, melahirkanlah si hamba sahaya ini, maka anak si hamba sahaya ini nisbatnya kepada Zum'ah. Karena hamba sahaya milik si Zum'ah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi permasalahannya, anaknya ini mirip dengan Uqbah bin Abi Waqqas. Itu dia permasalahannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW lebih menguatkan al-waladul firash. Anak itu punya si pemilik alas tidur. Berarti punya si Zum'ah. Walaupun ternyata anak ini mirip dengan Uqbah bin Abi Waqqas. Kemiripan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menisbatkan si anak kepada si orang yang mirip dengan si anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelaslah bahwasanya ya al-waladul firash itu lebih kuat ketimbang syibhu, ketimbang data al-waladul firash, bahwasanya anak itu milik si pemilik alas tidur itu lebih kuat ketimbang alasannya dengan kemiripan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Faqad qama fi hadzal hadis dalilan muta'aridan, dan ternyata hadis ini ada dua hadis yang sepertinya dalam hadis ini ada dua data yang bertentangan. Ada dua data, yang satu kemiripan, yang satu dengan firash, ya. Kemudian wan nasabu fi dzahir li sahibil firash aqwa. Tapi Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya nasabnya dengan firash itu lebih kuat. Lakin la mani'a min i'tibari syubah inda intifa'il mu'arid. Hanya saja boleh kemiripan itu dijadikan sebagai alasan jika tidak ada di situ pertengkaran ataupun persengketaan. Demikian. Wa huwa aslu qabul qaul qafah, dan sebagaimana inilah juga bisa dibenarkan hasil dari penelitian ataupun pengamatan Qafah. Qafah itu yang lalu telah kita bahas bahwasanya Qafah adalah seorang ahli yang bisa melihat tapak kaki. Dengan melihat telapak kaki dia bisa mengetahui si fulan ini anaknya si fulan ini nisbatnya ke si fulan. Jadi seorang seorang ahli jejak, ahli telapak kaki bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai dasar bahwasanya si fulan anaknya si fulan. Namun ikhwah, itu jika tidak terjadi persengketaan. Ya, tidak terjadi persengketaan walaupun ada kemiripan di telapak kakinya. Tapi kalau ada persengketaan, tetap yang lebih kuat adalah al-waladul firash. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kemiripan juga bisa dijadikan dasar, tapi tetap tidak kuat. Ya. Dan selama tidak ada persengketaan di sana. Ya, tidak ada persengketaan di sana. Seperti ini, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, seperti
kisah Hilal bin Umayyah ini, ya, kisah Hilal bin Umayyah. Kalau lahirlah anak ini dari istrinya yang berselingkuh, yang dituduh berselingkuh oleh Hilal bin Umayyah, ya seharusnya kan al-waladu lil firash, ya, al-waladu lil firash, anak itu milik si pemilik alas kasur. Ya seharusnya anak yang lahir dari si istri ini itu nisbatnya kepada Hilal bin Umayyah. Tapi permasalahannya Hilal bin Umayyah nggak mengakui ini. Ini bukan anakku, begitu. Ini bukan anakku katanya. Permasalahannya adalah, jadi ini anak siapa? Ternyata karena tidak ada di situ persengketaan, tidak ada di situ perebutan anak, maka Rasulullah SAW menetapkan asyibh, menetapkan kemiripan sebagai landasan daripada penisbatan. Demikian. Makanya beliau katakan, ini kalau anaknya lahir, ya, kalau anaknya lahir warnanya hitam, rambutnya keriting, ya, maka dia anak si laki-laki tersebut, yaitu Syarik bin Sahma. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi sekali lagi kemiripan itu bisa dijadikan dasar apabila tidak ada perebutan anak, ya. Tapi kalau ada perebutan anak, misalnya lahirlah, seandainya ini istri si Hilal ini melahirkan, kata si Hilal ini anakku, kata si Syarik bin Sahma enggak ini anakku, ternyata anak yang lahir itu mirip dengan Syarik bin Sahma, maka kalau Hilal mengatakan itu anakku, maka yang dikuatkan adalah Hilal bin Umayyah. Kenapa? Karena al-waladu lil firash. Tapi karena Hilal bin Umayyah nggak mengakui ini anak, ya berarti dinisbatkan kepada si Syarik bin Sahma. Itu dia ikhwatiddin, ya. Bisa difahami ya. Jadi dua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan kalau kita teliti.